Pelatih Timnas Indonesia Sintayong atau STY telah menentukan 26 pemain yang akan berlaga pada ajang AFF 2024 mulai 8 Desember hingga 5 Januari. Hal itu diungkapkan STY seusai latihan terakhir Timnas Indonesia di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Selasa 3 Desember 2024. 26 pemain sudah ditentukan dalam pikiran saya, semoga mereka bisa menunjukkan yang terbaik, tetapi kami harus melihat pertandingannya untuk menentukan tim inti, kata STY. Dan pasti akan memperbaiki taktik lebih detail lagi, tuturnya. Di mana Timnas Indonesia juga sudah melakukan uji coba melawan Bali United dengan kemenangan Timnas Indonesia 2-1. Hasil positif ini tentu menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia untuk menatap Piala AFF 2024. Dengan bergabungnya Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan juga Asnawi Mangkualam di dalam skuad Garuda, STY berharap dapat membantu tim. Dengan kemampuan yang mereka miliki, harus tunjukkan 100% baru, kata mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu. Tentu laga yang paling ditunggu oleh publik Vietnam adalah saat Timnas Indonesia bersua tim Vietnam di ajang Piala AFF kali ini. Terbukti tiket laga Vietnam lawan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 seharga 200 ribuan ludes terjual hanya dalam sehari penjualan. Kabar ludesnya tiket laga Vietnam melawan Timnas Indonesia ini dibagikan laman resmi Federasi Sepak Bola Vietnam pada Selasa 3 November. Menurut mereka, tiket kategori harga 300 ribu atau sekitar 187 ribu telah sold out di hari pertama penjualan tiket pertandingan. Namun ada fakta menarik di balik sangarnya Timnas Indonesia, yaitu sangarnya Timnas Vietnam saat menjalani uji coba melawan klub-klub Liga Korea Selatan, sekelas tim nasional lawan tim cadangan. Timnas Vietnam juga menyapu bersih 3 laga uji coba saat menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan selama 10 hari untuk persiapan ASEAN Cup 2024. Rincian kemenangan yang diraih Timnas Vietnam yaitu menang 2-0 atas Ulsan Citizen, 2-0 atas Daegu FC, dan 3-1 atas Jeonbuk Hyundai Motors. Kim Sak-sik pun mengaku senang dengan latihan Timnas Vietnam di laga uji coba ini. Dia bahkan merasa puas dengan performa anak asuhnya. Saya melihat keterampilan para pemain semakin baik dan taktik serta teknik tim juga meningkat pesat, kata Kim Sak-sik seperti dikutip dari superbowl.id. Para pemain Vietnam juga memiliki hasrat yang kuat terhadap sepak bola serta kemauan dan motivasi yang kuat. Saya puas dengan itu. Kim Sak-sik pun sesumbar dapat membawa Vietnam melaju hingga partai final turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini. Tujuan tim Vietnam adalah mencapai final turnamen, kata Kim Sak-sik. Itulah harapan semua penggemar Vietnam, seluruh tim dan juga dia sendiri. Untuk melakukan itu, pihaknya perlu melakukan yang terbaik. Mulai dari pertandingan pembuka, melawan tim Laos dan juga berusaha memenangkan setiap pertandingan. Meski begitu, fakta mengejutkan pun terkuak perihal hasil uji coba Timnas Vietnam dengan 3 klub di Liga Korea. Mulai dari klub yang dilawan merupakan kontestan kompetisi kasta ketiga Liga Korea, sehingga pemain yang diturunkan dari tim cadangan, di mana fakta ini dibongkar oleh salah satu media Korea Selatan, Sport-G, lewat artikel yang diterbitkan pada Senin 2 Desember. Kim Sak-sik dan juga Timnas Vietnam memasuki Korea pada 24 November lalu, mendirikan base camp di Gyeongju dan mulai berlatih. Mereka menghadapi ulasan Citizen Club, kontestan Liga 3 Korea, dan juga memainkan pertandingan uji coba melawan tim B Daegu FC serta tim B Jeonbuk Hyundai. Dan tak heran mengapa Vietnam mampu memetik kemenangan sekelas tim nasional hanya melawan tim cadangan klub dari Liga Profesional. Kemenangannya pun tidak diraih dengan banyak gol dan bahkan masih bisa kebobolan melawan tim cadangan Jeonbuk Hyundai. Kim Sak-sik mungkin percaya diri dengan hasil yang diraih timnya di laga uji coba selama meraih di Korea, yaitu selama mereka berlatih di Korea. Kim Sak-sik mungkin juga percaya diri dengan hasil yang diraih timnya di laga uji coba selama berlatih di Korea. Akan tetapi, setiap lawan di ASEAN Cup 2024 bukan tim tanpa persiapan, termasuk Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Di mana Timnas Vietnam tergabung di Grup B ASEAN Cup 2024 bersama Timnas Indonesia, Timnas Laos, Timnas Myanmar, dan juga Timnas Filipina. Laga pertama skuad The Golden Star Warrior melawan Laos dan digelar pada 9 Desember 2024 di Vientiane. Menarik dinantikan tentunya kejutan apa yang terjadi di laga nanti. Akankah Vietnam menang mudah atau justru tertampar saat melawan Laos? Dan berita selanjutnya, Sintayong buat pengakuan jujur soal kekuatan baru Vietnam yang ditangani pelatih asal Korea Selatan. Sebut Timnas Indonesia akan
Ya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuat pengakuan jujur terkait kekuatan baru yang dimiliki Vietnam usai ditangani pelatih asal Korea Selatan Kim Sak-sik jelang pertemuan di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong secara blak-blakan mengaku bahwa dirinya belum mengetahui secara spesifik terkait permainan dari sang rival itu. Namun pelatih berusia 50 tahun itu memastikan bahwa Vietnam bakal menjadi lawan yang berat bagi Timnas Indonesia. Kata Shin Tae-yong di Bali, jujur belum melihat permainannya seperti apa, tetapi Vietnam membawa tim paling baik dan skuad terbaik. Jadi pastinya akan menjadi lawan yang berat bagi Timnas Indonesia. Demikian kata Shin Tae-yong seraya menambahkan. Shin Tae-yong akan bawa 26 pemain Timnas Indonesia ke Piala AFF 2024. Sudah koret 4 nama dan bakal eliminasi 3 personil lagi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil 33 pemain untuk pemusatan latihan (TC) di Bali menjelang Piala AFF 2024. 4 pemain telah tereliminasi. Keempatnya yaitu Zaki Ashraf, PSM Makassar, Imed Tito Wiratama, Bali United, Arsa Ramadan Ahmad, Madura United, dan Alvan Suaib, Persebaya Surabaya. Shin Tae-yong masih menunggu kedatangan 5 pemain lagi ke Timnas Indonesia. Kelimanya yakni Hoki Caraka, PSS Sleman, sampai Asnawi Mangkualam, Port FC, Thailand. Lebih lanjut, 3 pemain lainnya yaitu Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21, Inggris, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Belanda, dan Rafael Struijk, Brisbane Roar, Australia. Meski begitu, tim asuhan Shin Tae-yong tetap dianggap pesaing tangguh untuk memperebutkan gelar juara. Pendapat tersebut disampaikan oleh media asal Vietnam, Soha. Soha menyebut bahwa Timnas Indonesia masih banyak diperkuat oleh pemain yang sangat berpengalaman meski masih muda. Soha menyebut bahwa label tim muda untuk Timnas Indonesia hanya berlaku di atas kertas saja. Timnas Indonesia masih banyak diperkuat juga oleh para pemain abroad. Soha mewaspadai sosok Marcelino Ferdinand yang jadi bintang kemenangan skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di lini tengah, talenta berusia 20 tahun Marcelino Ferdinand juga memiliki banyak pengalaman bersama tim nasional, 32 pertandingan, tulis Soha. Pemain ini juga mencetak 2 gol untuk membantu tim Indonesia mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lanjutnya.